gadis yang baru lulus, jatuh cinta pada kakak sahabatnya pada pandangan pertama. Sejak saat itu, gadis itu mulai bekerja sebagai sekretarisnya. Dia pikir selama dia bisa melihatnya setiap hari, dia akan puas. Namun, pada suatu acara pesta, CEO menganggapnya sebagai pelarian. Awalnya dia berharap bisa bersama dengannya. Namun CEO hanya menganggap kejadian malam itu sebagai kecelakaan. Dia mengatakan bahwa ada seseorang yang dia sukai, dan berencana memberi gadis itu uang sebagai kompensasi. Namun gadis itu hanya ingin CEO memberinya kesempatan. Meskipun dia tahu bahwa CEO selalu mencintai cinta pertamanya. Tapi cinta pertamanya juga tidak kembali ke negara. Jika dia kembali dan CEO masih mencintainya, gadis itu pasti akan mundur dengan sendirinya. Saat itu CEO tidak terlalu peduli. Sejak saat itu, gadis itu bekerja sebagai sekretaris CEO di siang hari, dan menjadi pasangan tidurnya di malam hari. Waktu berlalu dan 4 tahun pun berlalu. Gadis itu dengan hati-hati menyiapkan kejutan ulang tahun untuk CEO. Namun ketika tengah malam tiba, CEO belum juga kembali. Akhirnya gadis itu menelepon CEO, hingga terdengar suara wanita di ujung telepon. Saat itu gadis itu akhirnya sadar bahwa inilah saatnya untuk mundur. Ternyata selama ini dia hanya menjadi pengganti cinta pertama CEO. Gadis itu meninggalkan air mata terakhir untuknya, segera mengemas barang dan pergi dari rumah CEO. Namun di pintu, dia bertemu dengan CEO. CEO melihat gadis itu hendak pergi. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Dia bahkan dengan aktif membantunya membawa barang, tanpa disadari. Sebulan kemudian gadis itu benar-benar pergi. Awalnya CEO berencana mengantarnya di malam yang penuh hujan salju. Namun ketika akan pergi, dia menerima telepon dari cinta pertamanya. Ingin menonton salju bersama CEO. Sebelum CEO bisa mengusirnya, gadis itu dengan sukarela turun dari mobil. Baru saja ditinggalkan sebentar, gadis itu menerima pesan teks dari CEO yang sangat dingin. Saat itu gadis itu sepenuhnya mengerti bahwa selama bertahun-tahun, dia tidak pernah bisa menghangatkan hatinya. Dia membakar semua foto-foto yang berkaitan dengan CEO, dan berniat untuk mengajukan permohonan pengunduran diri keesokan harinya. Namun ketika sampai di kantor, dia mendapati CEO harus mempersiapkan pertemuan yang sangat penting. Dia hendak mencarinya. Namun ketika baru sampai di pintu kantor, dia melihat CEO bersama cinta pertamanya. Mengingat pertemuan akan segera dimulai, gadis itu terpaksa mengganggu mereka. Namun cinta pertama bersikeras meminta CEO tinggal bersamanya. CEO bahkan rela menunda pertemuan demi cinta pertamanya. Cinta pertama melihat gadis itu mengganggu, langsung mengkritiknya. Gadis itu masih merasa pertemuan ini sangat penting bagi perusahaan. Berulang kali mengingatkan CEO agar lebih serius. Namun CEO justru memarahi gadis itu dan menyuruhnya pergi. Karena ketidakhadiran CEO, gadis itu dihukum oleh pihak investor untuk berdiri tegak selama 2 jam. Namun CEO sama sekali tidak merasa menyesal. Bahkan membiarkan cinta pertamanya mengganggu gadis itu di kantor. Gadis itu merasa hatinya hancur. Dia awalnya berpikir bahwa setelah sebulan, dia bisa meninggalkan CEO. Namun dalam bulan berikutnya, CEO lebih memilih membeli gula merah dan kantong air panas untuk cinta pertamanya. Dia tidak hanya memperlakukannya seperti pembantu, tapi juga menyuruhnya menyiapkan pesta untuk menyambut cinta pertamanya. Dibandingkan itu, gadis itu merasa cintanya begitu menyedihkan. Tak lama kemudian, pesta penyambutan cinta pertama CEO dimulai. Cinta pertama keluar mengenakan gaun sutra. Semua orang mengaguminya karena memiliki pacar yang memanjakannya. Kemudian cinta pertama berjalan menuju gadis itu. Tampaknya berterima kasih atas pesta yang sudah dipersiapkan gadis itu. Namun sebenarnya sengaja menyulitkannya. Menganggap gadis itu ceroboh, karena tidak menyebarkan karpet merah di lantai, yang bisa membuat gaun pengantin kotor. Untuk membuat gadis itu menebus kesalahannya, dia tidak hanya memintanya untuk memegang gaun, tapi juga menyuruh gadis itu menggantikan dirinya minum alkohol di depan umum. Padahal gadis itu alergi alkohol dan tidak bisa meminumnya. Namun CEO sama sekali tidak peduli